Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 M. Yusuf Ulwan Abdillah NPM 422, Imam Maulana Hidayatullah NPM 430, saya sendiri Muhammad Ilham Pratama NPM 462 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi menganalisis risiko operasi. Yang pertama, pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali dan sebagainya. Yang kedua, identifikasi ancaman kegagalan operasional. Identifikasi risiko adalah usaha untuk mengetahui atau menemukan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan. Pengidentifikasian risiko dilakukan oleh manajer perusahaan dengan mencari tahu kemungkinan terjadinya suatu kerugian, memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko, memutuskan pemakaian metode antisipasi risiko paling efektif, serta mengadministrasikan program-program manajemen risiko. Di proses identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif atau secara menyeluruh untuk meminimalisasi peluang risiko yang tidak teridentifikasi. Oke, yang selanjutnya adalah sumber informasi yang dapat kita telusuri untuk mengidentifikasi risiko adalah yang pertama dokumen internal, yang kedua dokumen eksternal, yang ketiga pihak internal perusahaan, yang keempat pihak eksternal perusahaan. Yang berikutnya, langkah-langkah untuk melakukan identifikasi risiko adalah sebagai berikut. Yang A, analisa pendahuluan, yaitu melakukan pendahuluan untuk mendapat alasan yang memdefinisikan kemungkinan risiko. Yang B, membuat checklist, yaitu menjabarkan berbagai potensi kerugian yang mungkin terjadi dan membuat peringkatnya dari yang berisiko terbesar menjadi yang terkecil. Yang C, membuat klasifikasi kerugian, yaitu menyangkut kerugian atas kekayaan, properti, kerugian atas hutang piutang, serta kerugian atas personil seperti usia tua, sakit, dan kematian. Yang ketiga, mitigasi kegagalan dalam operasional. Menurut Liliani dan kawan-kawan tahun 2015, mitigasi risiko merupakan proses untuk memodifikasi risiko. Proses ini meliputi upaya untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko, kemudian menerapkan pilihan tersebut. Mitigasi risiko terdiri dari beberapa perlakuan yang dijabarkan sebagai berikut. Yang A, menghindari risiko atau risk avoidance. Yang B, berbagai risiko, risk sharing atau transfer. Yang C, mengurangi risiko, risk reduction. Yang D, penerimaan risiko atau risk acceptance. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana Hidayatullah. Saya meneruskan presentasi dari Mas Yusuf Ulwan Abdillah. Bab 2.4 Pemulihan efek kegagalan. Zemke dan Bell tahun 1990 mendefinisikan pemulihan layanan sebagai memperbaiki apa yang salah. Pemulihan layanan positif membuat kegagalan yang terjadi di awal menjadi tidak lagi signifikan dalam persepsi pelanggan. Pemulihan layanan yang berhasil memiliki efek memuaskan yang luar biasa pada persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Namun terdapat juga paradoks pemulihan layanan yang menunjukkan pemulihan layanan dapat membangun loyalitas pelanggan dengan lebih cepat ketimbang layanan tanpa kegagalan sama sekali. Slide selanjutnya, Spring, Errol,
dan Meko tahun 1996 mengidentifikasikan 3 alasan mengapa pemulihan layanan sukses dapat membatalkan dampak kegagalan layanan, yaitu yang pertama, pelanggan mulai percaya bahwa bisnis layanan tersebut adil berdasarkan pada komunikasi yang terjadi antara pelanggan dengan penyedia layanan. Yang kedua, pemulihan sukses sehingga membersihkan ingatan terhadap kegagalan layanan. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi antara pelanggan dengan penyedia layanan menciptakan pengertian terhadap persepsi pelanggan sehingga pelanggan membutuhkan kegagalan tersebut dengan keadaan-keadaan yang meringankan. Jadi tingkat kepuasan diperoleh dari sebuah pemulihan layanan ditentukan oleh penilaian pelanggan terhadap usaha pemulihan. Penilaian tersebut sangat subjektif, emosional, dan bergantung pada persepsi pelanggan. Menurut Smith tahun 1998 ada beberapa persepsi penilaian pemulihan layanan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan lazim. Yang kedua, kegagalan mudah diingat. Dan yang ketiga, kegagalan mengarah pada kerusakan. Berbagai peristiwa kegagalan layanan terjadi di rumah sakit, hotel, restoran, bank, bengkel, perusahaan kartu kredit, dan berbagai bisnis industri layanan lainnya. Dengan pelanggan terhadap kontak layanan tidak memuaskan dan tidak ada keluhan yang disampaikan, serta tidak ada usaha pemulihan yang dilakukan, maka terjadilah sebuah kegagalan yang tidak teratasi. Sekian, terima kasih. Apabila kelompok kami ada salah kata, kami minta mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.